Di suatu sore yang terik, di jalanan berdebu yang membentang dari Yerusalem menuju Yerikho, seorang musafir sedang berjalan sendirian. Jalan itu terkenal rawan, penuh tikungan tajam dan celah tersembunyi yang sering menjadi sarang perampok. Dan benar saja, nasib malang menimpanya. Melihat tubuh yang terkapar, ia mungkin saja berpikir untuk membantu. Namun, entah karena terburu-buru melakukan tugasnya di bait suci atau karena takut akan kena disa jika menyentuh orang yang mungkin sudah meninggal, ia memilih untuk berjalan memutar dan melenggang pergi. Sekelompok perampok tiba-tiba menyerangnya, merampas semua miliknya, memukulinya hingga babak belur, lalu meninggalkannya tergeletak setengah mati di pinggir jalan. Ia pun melihat orang yang terluka itu, mungkin ia merasa iba sesaat, namun sama seperti Iman, ia pun memutuskan untuk menghindar dan melanjutkan perjalanannya. Namun, ketika Samaria itu melihat pria yang tergeletak tak berdaya, hatinya tergerak oleh belas kasihan yang mendalam. Tanpa ragu, ia mendekat. Orang yang malang itu tetap sendirian, terjemur di bawah matahari, dengan luka-luka yang menganga. Ini menantang kita untuk melihat kebutuhan orang lain dan bertindak, bahkan jika itu berarti mengesampingkan prasangka atau kenyamanan pribadi. Siapakah sesamamu? Perumpamaan ini mengajarkan bahwa sesama kita adalah siapapun yang membutuhkan pertolongan dan kita dipanggil untuk menjadi orang yang menolong. Keesokan harinya, saat ia harus melanjutkan perjalanannya, ia memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Uang yang cukup untuk perawatan beberapa hari. Jika ada biaya tambahan, aku akan membayarnya saat aku kembali. Ia berkata, rawatlah dia. Dengan susah payah, ia mengangkat pria yang terluka itu ke atas keledainya sendiri, memapahnya perlahan menyusuri jalan yang berbahaya. Tak lama kemudian, seorang imam lewat di jalan itu. Setelah itu, seorang Lewi yang juga bertugas di bait suci dan dikenal sebagai penolong, melintas. Waktu terus berjalan, hingga akhirnya seorang Samari melintas. Orang Samaria dan orang Yahudi pada masa itu dikenal saling membenci dan tidak berinteraksi. Orang Samaria itu membawa masuk pria yang terluka, merawatnya sepanjang malam dengan penuh perhatian. Ia berlutut di samping pria itu, membersihkan luka-lukanya dengan minyak dan anggur obat sederhana yang ia bawa, lalu membalutnya dengan hati-hati. Mereka tiba di sebuah penginapan, dan Samaria itu pergi, meninggalkan pria yang malang itu dalam perawatan terbaik yang bisa ia berikan, tanpa mengharapkan balasan apapun. Perumpamaan ini mengajarkan kita tentang kasih sejati dan belas kasihan yang melampaui batasan suku, agama, atau status sosial.